Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus nderek tanglet, bagaimana gambaran orang yang wusul atau hamba yang wusul atau liqo kepada Allah Subhanahu wa taala? Sampun matur nuwun. Bagaimana tanda-tanda atau gambaran orang yang sudah dikatakan wusul atau sering kita sebut sebagai arifin, piro-piro wong sing makrifat pada Allah. Bon. Tujuan dinul haq, dinut tauhid, agama yang mengajarkan hambanya, umatnya untuk mengesahkan Tuhan adalah meniadakan bahwasanya selain Allah tidak ada yang disebut makhluk. Sekali lagi, tujuan dinut tauhid atau dinul haq, agama yang mengesahkan Allah adalah untuk meniadakan bahwasanya selain Allah itu tidak wujud. Ingat, al-kaunu utawi makhluk minal mukawwanat, dari beberapa makhluk itu sifat aslinya zulmah. Zulmah itu apa? Peteng. Ai maksudnya zulmah adalah la maujud, tidak wujud. Mungkin sampai eling ayat yang menjelaskan sebetulnya kita itu asalnya tidak wujud. Wujudnya sebab diwujudkan yang wujud. Lah ngaten nggih? Iki proses kita di dalam tauhid la ilaha illallah dan huwa. Siapapun jenengan ingat, guru-guru kita dulu memang seperti itu ngajarkan kita. Oke. Lah sekarang bagaimana caranya jenengan ini meniadakan perkara yang kita terka wujud dan mewujudkan perkara yang kita terka nggak wujud, nggak tampak. Atau gini deh, bagaimana jenengan iki menampakkan perkara yang tadinya kita anggap nggak tampak dan tidak nampakkan perkara yang kita anggap tampak. Atau bagaimana jenengan ini mengatakan yang apa yang kita anggap wujud, dunia seisinya itu gak wujud. Terus bagaimana caranya kita menampakkan, mewujudkan sejatine sing wujud? Akhirnya dengan jalan risalah dinul haq inilah yang beliau para rasul dan kekasih Allah sampaikan. Terimalah kita ilmunya. Nah, inilah yang kami sebut sebagai ilmu tauhid. Ada yang mengatakan ilmu hakikat, ada yang mengatakan ilmu tasawuf. Monggo. Kalau mbahku biyen iku mengatakan ilmu tuwek le, ngoten. Ilmu tuwek, ilmu sepuh. Ngoten, mboten ilmu tauhid, mboten. Mboten paham ngomong tauhid ini, mboten paham. Ilmu sepuh atau ada yang mengatakan ilmu kaweruh. Bapak Ibu, ketika itu sudah Allah anugerahkan terhadap kita yang namanya ilmu, bentuknya kita paham. Setelah paham, tidak cukup berhenti di situ. Allah menyiapkan anugerah berikutnya, jenengan dikersakno iso laku. Akhirnya inilah Pak yang kumaksud, mempertemukan, mengkawinkan antara ilmu dengan amal. Yun sewu, suami ingin punya anak,
Seorang laki-laki ingin punya anak, nikah. Kalau nikah sing bener. Wong wedok aja wedhus we. Kan ada jenisnya masing-masing Al-Qur'an di sampun. Wis ditoto Allah yang bagus. Nikah. Seorang istri nggih ngoten, nek jenengan pingin punya putra, ingin mempunyai putra, nikah. Nikah nggih ngoten niki wau wonten sing nyarno nikah wonten awal nikah niki wau. Tadi saya tanya, sing nyarno nikah iki hukume sunnah. Nyarno nikah niku alasane tidak ada talak. Wong Jawa ngarane mbuak sebel. Lah ngoten nggih? Mboten napa-napa. Ada sing nyarno nikah utawa bangun nikah maneh iku dasare karena ada talak. Ini namanya rujuk. Lah wong lanang orang laki-laki dikasih Allah kesempatan tiga talak. Hati-hati Pak jenengan. Sampai nek wis talak telu wis gak bisa sampean rujuk maneh. Mboten saged, hati-hati. Umpama meksa sampai nikahi maneh karena pertimbangan anak atau sik seneng, berat Pak niki syarate. Apa? Siji kudu dinikah wong liya dhisik. Nomor loro wis dipisah laki-laki kedua dan tidak boleh dipaksa. Pegatan bojomu kok tak baleni, gak oleh. Biasanya wong nek kadung roh rasane enak, mboten purun. Lah wis kadung cocok mboten purun. Niku jenenge geblake mbing ngene. Niki syarat secara syariat harus dilakukan dulu. Setelah ditalak oleh laki-laki kedua, jenengan harus menunggu masa iddah. Min salasatil furu, dari 3 persucian 3 khetan. Banjur boleh sampai nikahi meleh. Hati-hati, berat lho Pak niki. Lah, macam talak itu ada 2 Pak. Ada yang soreh, ada yang soreh itu jelas. Ada yang isaroh, hati-hati niki. Sing soreh jelas kados ngeten talak tuki. Wis Dik, aku mblenger delok raimu, dina iki tak pegat. Nah, contoh niku jelas. Lah ini bisa langsung talak 3. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Tergantung jenengan oleh ngucap mangnya apa. Dek dino iki tak talak 3, berarti wis gak boleh dirujuk. Kalau hanya bicara dek dino iki tak talak kamu pun jatuhlah talak 1. Jenengan mengki saged rujuk. Talak maneh, rujuk maneh, talak maneh, rujuk. Terakhir ping 3 sudah gak bisa. Hati-hati. 1 talak bisa jadi 3 talak. Sekarang bahasa isyarah. Dik kuwi nek nglayani aku kok saenake dhewe to. Nek budal nganten, nek wangi-wangian ya toh maca. Tapi kalau aku ning kamar gelem ngene, gak gelem yo ngene. Nyuwun sewu, kutang pirang-pirang dina gak dilepas. Misale pun Dik mulya nang bapakmu, tak ternakmu. Loh iki memang bukan bahasa talak secara jelas. Tapi jikalau kau barengi hatimu untuk talak, jadilah talak. Kalau tidak jenengan barengi untuk menalak, boten. Nek tujuan sampean iku hanya memberikan pelajaran, bukan termasuk talak. Niki jarang Pak dijelasno tengah masyarakat. Jarang sekali. Para kiai jelasno ngene iki biasane nggone majelis taklim pondok biasae. Nek ngene ngeten iki mboten juarang. Padahal iki ya dibutuhno masyarakat awam. Wis, kembali kepada pertanyaan.
ketika jenengan ini sudah mengkawinkan, mempertemukan ilmu dengan amal yang kusebut uzlah dengan cara menjaga zikir, maka disinilah nanti ada tanda-tanda dikatakan wusul atau makrifat pada Allah. Pertama, la yarawna li anfusihim syai'an. Hati jenengan sudah tidak lagi muncul rasa iman kalau jenengan yang melakukan segala hal apapun tanpa terkecuali dari sisi hati jenengan loh ya, dari perilaku yang Allah letakkan pada diri jenengan dan atau perilaku yang dilakukan oleh makhluk selain jenengan. Jenengan sudah tidak beriman yang melakukan itu makhluk. Intinya ngoten. Satu, lah ngeten niki kalau tidak sampai ikat, tidak melalui sirul asr gak iso. Paling sampai sageting ini, aku gerak sebab digerakkan Allah. Berarti ini ada potensi faktor jenengan, kewujudan jenengan kali kula masih muncul. Padahal tadi di atas tujuan ilmu tauhid adalah meniadakan sesuatu yang kau anggap wujud. Yang dunia saya sini niki. Sebab kalau ini sudah selesai meniadakan perkara yang kita terka wujud, maka disitulah akan nyata wujudnya yang wujud. Su'aul basyirah, memang Pak, ini proses Anda merasa Allah dekat, Allah yang menggerakkan kita. Wong yang ditanyakan wusul berarti tempatnya di ainul basyirah. Artinya apa? Ahad, kita sudah nggak ada. La yarawna li anfusihim syai'an. Jadi jenengan ini rasa sing muncul bukan rasa makhluk. Siapa? Yusahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Hanya sing wujud urip ikulah sing nglakoni. Ini kalau dihadapkan perilaku baik tasih saged nrimo. Coba ning lokalisasi. Mosok Gusti Allah iku ngene. Iku olah pokal waswasil khonas, bisikan nafsu supaya kau ragu. Aja ndelok fisike, ndelok uripe, tapi jangan kau tuduh Gusti Allah ngene. Mriki lak golongan putra toh. Oh nggih. Keliru Bu, nyuwun sewu. Wis kadung ya omane. Yang kedua, yusyahid annal fa'ilahu Allah ta'ala, rasa sing muncul dalam diri panjenengan iku adalah urip iku Pak, yang dalam Al-Quran disebut bukan sifat tapi aku sopo. Nek diterjemahno, yo aku urip sing ono jobolan jero jenengan iki. Terus lagi tondo yang sederhana yang sering kita alami adalah tatmainul qulub, ademe tentreme ati. Niki tondo. Ingat, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah, hanya hati ingat kepada Tuhanlah hatimu akan mencapai satu kenikmatan kedamaian yang hakiki. Niki tondo-tondo. Yang keempat, salah satu di antara tanda-tanda seseorang itu sudah arif, sudah wusul datang Allah, jenengan atinya itu la ta'thirud dunya, gak gampang kenging kebiari tentunya. Contoh tonggo sampai niku iso tuku mobil, jenengan boten saged. Jenengan iki gak ono ati nit
lara gak ono. Wong tandane wusul iku jenengan wis gak ono, bagaimana ati sampean iku terasa sakit? Justru nikmat yang masuk dalam hati jenengan. Wonten ada orang yang ilmunya lebih tinggi daripada jenengan, itu pun tidak ada hasud dalam hati. Jenengan duwe pondok, pengikuti ukeh, terus tonggo sebelah ngedekno pondok, fasilitasi luwih apik, santri sampean ngalih kabeh, ati sampean gak hasud. Alhamdulillah. Ono sing ganteng. Lho, ngoten. Sini jenengan dienakno Gusti Allah gak repot-repot. Pentino mbalah repot toh? Sakniki enggak turut tok rokokan. Lu enak. Diluae cepet duwe anak. Ngeten niki. Ngoten, pun. Hal itu, Pak, mohon maaf. Kewusulan itu tidak hanya kita alami ketika saat kita itu meditasi secara khusus, ndak. Bisa jadi itu pertemuan terhadap Allah disebut sebagai arif. Makrifat itu dikala jenengan makan, minum, kerja, bisa jadi. Intine mek ngeten, sing sapa wonge perkara makhluk di dalam hatinya itu sudah fana, maka disitulah yang disebut sebagai makrifat. Bertemu. Durasinya terserah Allah. Bisa hitungan detik, bisa hitungan menit, bisa hitungan jam. Itu salah satu tanda disebut sudah wusul di situ. Tergantung kita ada diletakkan di kewusulan di mana? Di mahfudkah atau di maksum? Di musyahadatul fana wa kamil atau kawabako? Kalau selama masih di mahfud, kadang-kadang hitungan detik, Pak. Wis wapi, lah ngoten nggih. Kadang-kadang ya di menit. Itu sebagai proses Anda memegang dzikir, mengasah dzikir. Selama ada di mahfud, makom mahfud, jenengan kali kula niki pasti suatu saat dilalaikan Allah terhadap Allah. Kecuali sudah dibakok, musyahadatul bakok, ini saya sebut sebagai maksum. Ini sudah tidak ada lagi kata-kata lalai dari Allah. Nah, untuk menempuh predikat inna akramakum indallahi atqakum kafah dengan sempurna melalui ini. Sehingga saya simpulkan, sekuat apa jenengan menjaga dzikir? Sekuat bagaimana Anda memegang dzikir itu? Ada di situ. Disitulah jawabannya. Kita ada di fana, apa di kamil, apa di bakok. Sejauh mana kita selalu memegang dzikir itu? Makanya di dalam surat Al-Ahzab 4142, mengapa Allah mengatakan dzikron katsiron? Perbanyak ilmu menyang Gusti Allah. Fasabbihuhu bukratan wa asila. Baik siang maupun malam, jangan itu kaum baeno sembrana, jangan, tetap ngangel kang, apalagi waktu kerja wis ngeten mawon. Dulu pernah kami sampaikan, nggak bisa 1 bulan 1 kali, nggak bisa 1 hari, 1 minggu 1 hari, udah 1 bulan 1 kali. Nggak bisa 1 bulan 1 kali, 1 tahun 1 kali. Maksudnya 1 kali itu 24 jam. Tolong birriyadati wal azkar, setiap detik napasmu jagalah, terus berzikir. Tentunya Anda harus tinggalkan semua urusan dunia. Mlebu nang kamar kancingen, ojo ono wong mlebu, tapi yo pamito.
Dek, aku tak mlebu kamar, Dek, kholwat, ojo di dodok, wis aku tak nguk metu-metu meneh 24 jam. Tak apa-apa sampean mlebu nang kamar gawa rokok sak pres, ya ora apa-apa. Mboten kalau napa, kan sakit rokokan kalih ati dikir terus lah ngoten toh. Sakit mah. Sing penting ojo nggawa misak dus ngoten mawon. Mboten napa-napa. Tapi yo pamit aja gak salah paham. Sebab nek sampean gak pamit langsung mlebu wae, ibuke curiga. Kok jangan-jangan mang metotok. Duwe salah aku. Dinteni. Gak teko-teko gak metu-metu wae dar, gak metu-metu wae salat, biasa salat bareng gak teko. Samarku engko. Lah apa iki kok? Kan curiga, Pak. Curiga. Akhirnya gak wani dodok nyeluk Pak Ete. Nah niki bahaya nih ngoten. Jangan-jangan jenengan iki kendak. Takutnya kan ngoten. Makanya biar gak ada fitnah, bilang dulu. Gak bisa jenengan satu minggu kan ada free toh Pak. Gak kerja, ya tak? Gunakan. Nah, dengan cara itulah nanti akan mudah jenengan itu untuk langsung koneksi dalam setiap keadaan seperti itu. Sebab sudah terbiasa. Jadi itu Pak, tanda-tanda kewusulan. Satu, jenengan ini sudah dalam hati sudah tidak ada muncul iman selain Allah. Yang kedua, hanya Allah yang sebagai aktor atau sang penggerak atau sang apapun. Jadi wujud-wujud dunia iki wis dak duduk wujude makhluk tapi wujude Gusti Allah. Gendeng-gendeng tak jamin mesti ati sampean iku mesti tenang damai. Terus gak gampang kena kebiarin tuh dunia. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teng awal pengawasan kula wau wonten ingkang dinamekaken nikah lahir kaliyan nikah batin Gus. Kula kok dereng paham ingkang nikah batin nika kados mekaten ya napa? Ngapunten nuwun penjelasan nikah Ibu. Batin. Nggih, nikah batin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di dalam pelajaran kejawen Pak, memang ada istilah nikah batin. Tapi para romo itu waktu dulu entah nek sekarang tidak menjelaskan secara detail terkait nikah batin. Piye to nikah batin? Bahasane nikah niku ono macam kalih. Ada nikah secara syar'i, ada nikah secara hakiki. Nikah syar'i dibagi dua, ada nikah secara catatan sipil, ada nikah secara agama saja, yang sering di tengah masyarakat disebut nikah siri. Sebetulnya kurang cocok nek corong mengatakan saya nikah siri. Wong iku ketok wong kathah kok siri lho, ya apa? Mungkin beliau-beliau memunculkan kalimat siri itu karena tidak diketahui oleh negara, mungkin di situ. Kedua-duanya itu sah, tergantung syarat rukunnya itu mencukupi. Ada, mohon maaf, ono wali, ono kemanten anyar, kemanten lanang wedok, ada ijab kabul atau mahar wajib. Ini syarat-syarat untuk dikatakan nikahnya sah. Udah. Cuman yang ditanyakan di sini adalah nikah batin atau nikah secara hakikat. Pak, tadi saya katakan nikah syariat itu nikah no jasad ambek jasad. Mempertemukan dua sejoli
yang berbeda jenis laki dan perempuan. Di dalam agama mengatakan sebelum dinikah jangankan mengumpuli, melihat saja tanpa ada syar'i yang diperbolehkan haram betul, haram. Tapi mengapa gara-gara qabil tu nikah tak terima nikahnya bla bla bla, gara-gara ngomong ngono tok lho wis oleh sah kalimat iku, padahal kalimat iku wenteng Pak, wenteng diucapkan, tapi opo gara-gara kalimat itu boleh dikeloni, wis gak digodak lagi oleh hansip. Apa sebab? Ini manusia yang gak mau berpikir. Mengapa sebelum kita nikah kok haram hukumnya segala hal aktivitas? Apabila kita berduaan itu haram. Terus setelah gara-gara qabil tu aja kok ya sudah diperbolehkan miturut agama pun tidak jauh dengan nikah batin, Pak. Bagaimana sih nikah batin? Mempertemukan ruhaniyah dengan urip. Inilah yang disebut sebagai suluk atau uzlah atau kholwat atau bertapa, meditasi. Monggo terserah. Ini wajah tu wajia, niki loh yang disebut nikah batin. Mula nikah syar'i iku mestine kudu didobel dengan nikah batin. Jadi sang suami, calon suami ketika dinikahkan hatinya harus menghadap terhadap urip, harus terhadap hidup. Hidup yang mana? Hidup yang ada pada diri calon istri. Sing dituntun Pak penghulu. Nah ngaten niki. Bahasane syariat dituntun Pak penghulu. Mestinya gitu. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah ilmu dan amal. Baru bisa sambung. Bisa. Artinya gini Pak. Sebelum kita menikah batin, mohon maaf sing tersinggung, saya tidak ada tujuan untuk menyinggung, enggak, saya hanya menyampaikan aja. Sepanjang kita belum bertemu Allah, belum ini wajah tu wajia, laku apa wae sampean, entah ibadah murni atau tidak murni, jelas hati ini gak sambung pada Allah, itulah haram sebetulnya. Walaupun itu istri sampean sendiri secara syariat halal dong ya. Tapi ketika sampean melakukan hal itu, hatimu tidak ada rasa dengan Allah. Di mata Allah tidak ternilai. Sholat sama tidak ternilai alias haram kalau boleh saya katakan. Sebab ono wong sholat itu tapi justru menyekutukan Allah. Urusan jenengan terima gak terima dudu urusaku. Sing penting tak sampai no. Kayak apa? Sholat terus nyekutokno Allah. Ngeten. Ketika jenengan melakukan sholat, dalam hati jenengan merasa Anda yang bisa melakukan. Ini berarti jenengan menyamakan diri Anda dengan Allah. Wis. Nek gak dong durung nrimo sak kersa jenengan. Sampai gak terima ya ora apa-apa, iku dudu urusaku. Loh, inilah sholat yang saya katakan menyekutukan Allah. Sehingga di situ muncul satu makalah, sholat itu hukumnya wajib, tapi lebih wajib kau tinggalkan.
Artinya ketika jenengan menjalankan sholat, tinggalkanlah keakuanmu dalam hati iman kalau kau yang melakukan. Sebab jikalau itu tidak kau lakukan, tidak akan pernah kau itu bisa merasakan nikmatnya hatimu bertemu Allah. Wakumu lillahi qanitin, wajib hukumnya qanitin ay khosyiin, wajib hukumnya sholat bertemu Allah, wajib hukumnya tidak menyekutukan Allah, la syarikalah. Janganlah kau menyekutukan Tuhanmu dengan dirimu. Niki nek mboten di apa, diobral, dibuka, dibedah ilmu tauhid ketemu. Lo tenan. Setinggi apapun ilmu kita tentang dunia syariah, nggak akan pernah bisa membedah ini. Nggak bisa. Karena memang tempatnya, makomnya ini di makom hakikat. Baru ketemu, oh gitu tak. Kalau pernikahan secara batin itu jenengan sudah lakukan, maka halal. Jenengan melakukan apapun itu halal. Artinya inilah pertemuan terhadap Allah disebut wusul, itu hanya wujud tunggal. Apa salah Gusti Allah melakukan sesuatu itu atas kehendaknya Allah sendiri? Enggak salah. Karena sifatnya Allah itu ada satu yang disebut jaiz, wenang, yumkinu. Ini sudah tidak bisa dihalang-halangi. Enggak bisa dihalang-halangi. Karena sifat yumkinu itu Allah ngene karepe, ngunu ya karepe. Sekarang tinggal pertanyaannya, keakuan diri makhluk sik tampil apa ora? Kalau detik-detik wis gak tampil, halal. Inilah nikah batin sebetulnya yang dimaksud. Pemahaman konco-konco mboten ngoten. Pemahaman sing waktu saat Romo menjelaskan itu dengan kinayah, terkone awak dhewe sing wedok adoh ning Malaysia, sing lanang kene nikah batin. Nggih ngapunten, makane tak genahno iki, sedangkan Gusti Allah iku yo nang dindi, tidak kenan dindi, di mana-mana dan tidak kemana-mana. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suwarsono, jamaah dari Wajak. Yang saya tanyakan begini Gus, orang yang bertauhid dijamin ketemu Gusti Allah. Ini ada orang yang baik, peduli dengan lingkungan, juga peduli dengan sesama. Pertanyaan saya, apakah bisa orang yang baik dan peduli dengan sesama dan lingkungan itu ketemu sama Gusti Allah? Bagaimana dengan ayat innalillahi wa inna ilaihi rojiun? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah benar kita hidup di dunia ini menjalankan yang namanya sebab dan akibat? Contohnya, kalau kita menanam pasti kita akan memanen. Terima kasih Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua itu nanti kami jelaskan sudah di bab 4 kalau nggak salah, di edisi ketiga terkait kitab yang berjudul Qalbun Musyrikun, hati yang mencorong atau bersinar. Orang, sintak maksud orang itu hati, roh, bukan jasmani. Syarate iku bisa wusul datang Allah itu tidak boleh ada selain Allah. Pertanyaannya gini, orang yang secara fisik peduli dengan orang lain,
istilahnya sosialnya tinggi. Apakah di dalam hatinya itu merasa dirinya? Jangan dijawab. Jawablah yang merasa, yang sosialnya tinggi dan lain sebagainya. Ataukah justru ada maksud lain yang kita tidak tahu? Karena itu urusan hati. Ingat, innallaha ya'lamu ma fis sudur. Allah tahu, walaupun itu ada di dalam hati yang paling dalam. Contoh kula misalnya, semua apa yang Allah berikan terhadap kami, Pak, secara fisik saya harus peduli dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang-orang atau saudara-saudara yang ada di pondok. Tidak hanya itu, juga pada masyarakat. Orang-orang apa tahu apa di dalam hatiku ada sesuatu yang hanya Allah yang tahu. Ternyata saya, ini kalau saya tidak bertauhid ya, pasti ada maksud, Pak, yang jenengan tidak tahu. Mungkin ya, biar saya dilem wong, biar orang lain mengatakan aku orang baik. Nah, ini kan tanda-tanda tidak bertauhid toh. Berarti saya ini telah menyamakan diri saya terhadap Allah. Artinya saya telah mengadakan sesuatu dalam diri saya selain Allah. Apa? Sifat keaku-aku sebagai makhluk. Kalau memang seperti ini, Pak, mohon maaf, apapun alasannya secara syar'i yang katanya itu adalah bisa bertemu Allah. Malam hari ini saya katakan kecelik boleh betik. Terima gak terima terserah. Terima gak terima terserah. Saya katakan, intinya siapapun tidak akan sampai kepada Allah manakala di dalam dirinya ada selain Allah. Intinya di situ bahasa syariat, siapapun kita tidak akan bisa masuk ke surga manakala di dalam hati kita masih ada syirik. Intinya seperti itu. Walaupun syirik itu sekecil darah sebiji sawi. Ngapunten ingkang kathah. Selama ini yang kita kenal syirik itu cuman syirik jali, Pak, syirik yang jelas. Tapi ada syirik yang kita sadari, yang tidak kita sadari, yang disebut syirik khafi, yang halus. Lebih halus daripada angin ataupun air. Apa? Ngaku kalau saya yang sosial. Kalau seperti ini, saya berani taruhan nggak akan pernah bisa. Kecuali ketika saat jenengan ini posisi memang sosial tinggi, terus ning ati sampai itu nggak ada pengakuan jenengan yang bisa melakukan. Semua itu sumbernya dari Allah. Beda kalau gini, kan jelas la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Udah jelas. Niku jawabannya yang pertama. Yang kedua, apa? Innalillahi. Oke. Kebanyakan kita itu, Pak, mengerti innalillahi kalau jatuhnya kematian. Padahal itu maksudnya pelajaran yang tidak harus hanya jatuh pada waktu fisik dalam kematian. Apa sih hakikati innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Ini sudah kami jelaskan di kitab awal edisi pertama, jilid pertama. Ini kalau orang Jawa disebut sangkan paraning
dumati. Endi sih maksudnya? Ngeten. Memang proses manusia awalnya itu tidak ada terus diadakan oleh yang ada. Akhirnya kita merasa ada gara-gara ada iblis yang masuk. Di saat kita sudah akil balik, baru di situ ditanamkanlah kita pengakuan diri. Kalau diri kita itu wujud, kalau diri kita bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, merasa biasa, itu proses kita. Nah, sekarang lakukanlah tindakan wa inna ilaihi raji'un. Tiadakan perkara yang kau anggap ada. Otomatis ini butuh faktor untuk membersihkan ini. Apa? Ilmu, amal, istiqomah. Barulah proses sangkan paraning dumadi akan terjadi. Barulah wa inna ilaihi raji'un akan terjadi. Ketika saat sudah kembali sampai dikatakan detik-detik wusul, maka nyatalah sejati yang wujud. Setelah wujud abal-abal ini hilang. Iki. Terus kalau dikatakan nyatalah wujud asli yang wujud itu terjadi atau dalam kurung disebut makrifat, berarti yang bisa melihat Allah itu Allah sendiri. Bagaimana mungkin kita sebagai makhluk yang asalnya tidak ada, terus kita merasa ada, terus kembali tidak ada? Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat yang ada? Gak mungkin. Yang bisa melihat yang ada adalah yang ada sendiri. Inilah maksudnya makrifat itu. Inilah yang disebut wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang belum melakukan ini sebelum kematian, belum melakukan, sampai datangnya kematian, inilah yang dikategorikan su'ul khotimah. Ini walaupun secara dohir perbuatan sampai ini bagus di mata manusia, walaupun dia, ingat Imam Ghazali, Imam, kamu tak masukkan surga atau rahmatku bukan sholatmu, zakat, puasa, hajimu, ngarang-ngarang kitabmu, enggak, tapi hanya satu, karena kamu membiarkan ketika saat kau menulis kitab ada seekor lalat masuk di dalam asbak mansimu, kau biarkan minum. Ya coba perkara sepele tapi iki sing dadekno luwih apik bobote katimbang sholat dan lain sebagainya. Iku maksudnya ya apa? Iku gambaran terhadap kita, Pak. Sebaik apapun sholat sampean atau ibadah murni mahdoh sampai di mata manusia, jikalau hati sampean iki keadaan nang Allah itu mingkol bin rohibin tak ternilai. Ingat, dalam salah satu makalah Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, husnul a'mal nata iju husnil ahwal mingkol bin zahidin. Laku dohir apik di mata Allah, urusan di mata manusia itu apik atau ora terserah, itu tergantung buah yang muncul keadaan dalam hati kita. Apa keadaan hati kita manusia? Macam dua, Pak. Pertama mingkol bin zahidin, yang kedua mingkol bin rohibin. Hati yang condong keesaan Allah, yang kedua mingkol bin rohibin, isine hati pangerane Allah ya wakeh. Rupa wong wedok, wong lanang, anak, dunya brono, apa wae ngelumpuk, niki rohibin. Jadi perbuatan dohir sampai iki di mata Allah dikatakan bagus, itu melihat keadaan rohaninya.
apik apa elek ning ngarepe Gusti Allah. Keadaane condong nang Gusti Allah apa ora. Lah inilah pada saat beliau Imam Ghazali menulis, terus ada lalat hatinya bertajal. Tapi bukan berarti sholatnya tidak bertajali, enggak. Niku perbandingan. Tinggal pertanyaan kita bagaimana. Sama dengan 21. Wanita penghibur hidung belang. Hanya gara-gara ngombeni guguk anjing ngelak kok mlebu swarga. Ngen-ngeneng pikir lho Pak. Jawabannya karena apa? Litauhidillah. Sebaik apapun jenengan kali kula untuk sosial tinggi, tapi jikalau tidak disertai, dibarengi dengan hati bertauhid pada Allah, mesti ngaku pesta. Siapapun kita pasti seperti itu. Jangan harap itu di mata Allah ternilai. Ndak. Kecuali bertauhid. Jadi otomatis nek bertauhid mboten ngaku. Mboten ngaku ning ngarepe menungso mboten. Atine iku wis muncul rasa akune Allah. Ngoten maksude. Nggih, ganti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya kalau berkholwat itu biasanya sekalian sama tidur gitu ya. Kalau berkholwat dengan tidur sekalian gitu. Jadi sekalian tidur, nggih. Mesisan pun wis tangi ya tangi, mati ya mati ngono. Nggih. Nah, dalam kholwat niku kula niku dimimpikan sembang kali niku Gus. Dimimpikan baik itu secara sadar dan tidak sadar. Nggih. Salah satu contohnya itu tidak bisa digerakkan tapi masih dihidupkan. Jadi kayak seperti dikubur hidup-hidup gitu, Gus. Nggih. Nah, di situ saya dikasih tahu oleh Allah bahwa inilah la haula wala quwata. Meskipun kamu bahwasannya seperti hidup tapi kamu nggak bisa ngapa-ngapain kalau bukan karena Allah. Ada juga karena saya nggak bisa dinafaskan gitu, bahwasanya nafas itu juga milik Allah. Cuman pas bangun tuh banyak yang lupa Gus. Jadi pas mimpi tuh kayak, oh saya masih kurang di ini, saya masih ngaku-ngaku kayak, oh saya masih ngaku-ngaku kalau nafas ini nafas saya masih ngaku-ngaku kalau pergerakan ini pergerakan saya. Cuman kalau bangun tuh ada yang ingat, ada yang enggak gitu Gus. Nah, bagaimana yang enggak ingat itu Gus? Padahal udah dikasih clue kayak gitu sama Allah. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua itu menyangkut ke ya tidak mengaku-ngaku itu Gus. Kayak kita udah menolong orang gitu ya Gus ya. Udah lupa itu, udah gak ngaku-ngaku. Tapi kok ingat, oh aku wis tau nolongi wong ngono. Niku Gus, niku apakah termasuk kita ngaku-ngaku lagi padahal sebelumnya itu udah nggak ngaku-ngaku gitu Gus. Itu untuk pertanyaan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asli nih Pak ya, apa yang tampil gerak dalam diri kita sebagai makhluk itu sebetulnya seakan-akan kita koyok-koyoke. Asline koyok-koyoke. Memang koyoke iki tampilan kita sebagai manusia. Tapi asline yaiku nyatane Allah. Makanya dikatakan la haula wala quwata illa billah. Gak ada daya upaya untuk melakukan sesuatu kebaikan atau mencegah satu kemaksiatan, semua itu datangnya dari Allah.
tampil pada kita itu koyok-koyok kita. Makanya manusia kan dibagi dua hatinya, ahli hijab dan ahli suhud. Ahli hijab berarti memandang makhluknya, otomatis imani pada makhluk. Kalau ahli suhud memandang uripe, otomatis imannya hanya pada Allah, pada hidup itu. Inilah perbedaan yang paling mendasar di tengah-tengah umat manusia itu di sini. Sehingga paham tentang la haula wala quwata illa billah. Terus di situ kadang kita itu lupa, lah kan nggih? Kadang sadar, kadang enggak sadar. Itu bagaimana? Tadi saya katakan kembali kepada posisi kita di poksi mana, diletakkan mana, mahfudkah atau maksumkah? Kalau pertanyaannya itu apakah itu salah walaupun kita masih ada di mahfud sehingga terjadi kita lalai? Jawabannya wala bagin wala adin innallaha ghafurur rahim. Jawabannya di ngapura, di mahfud. Alasannya apa? Sebab sesungguhnya orang yang hatinya ingin betul-betul sudah ingin mendekat dan selalu bertemu Allah, nggak kepingin asini jenengan iki ati lalai dari, nggak kepingin. Tapi kita tidak berdaya kalau Allah menjatuhkan kita, nggak bisa. Itu satu. Yang kedua, karena proses fana kamil inilah yang harus kita lalui, maka mengapa Allah memakfu, ngampuni? Itulah alasan. Laksana jenengan itu waktu puasa nggak kepingin kemasukan perkara di luar sebelum waktu yang ditentukan Allah. Nggak kepingin, berhubung lali jam 12 siang perut lapar. Lali nek poso entek sego sak tumpeng, mboten sak piring, sak tumpeng. Bagaimana hukumnya? Enggak apa-apa, karena lali. Ngapunten, walau bilukmatin senajan sak puluhan, eman-eman rek sate gede pisan. Posone eling nek poso. Ya itu yang membatalkan puasa miturut hukum syariat. Kalau sampai dengan sengaja, memang ya semua itu Allah kok ya sampean terae. Yo beda maneh niki. Tapi aku yakin semua yang hadir atau orang yang bertauhid diletakkan di mahfud, nggak ada keinginan untuk melupakan pada Allah. B1. Yang nomor 2, waktu kholwat. Iya, waktu kholwat teman. Dengan tidur, sambil tidur dimimpikan memberikan bantuan kepada orang lain. Kita awal sudah lupa kalau diri kita yang melakukan, justru dalam hati muncul Allahnya. Lah ngerti dah. Terus suatu saat tempo eling, artinya eling nek awake, aku sing kei bantuan. Lah ngaten nggih. Terus bagaimana itu? Itulah tanda kalau kita belum dimaksud. Sama sebetulnya dengan aku yakin jenengan gak kepingin hatinya muncul takholi atau pengakuan diri. Sama dengan yang awal tadi sama. Istilah wong Jawa undat. Lah gak apik sih undat-undat niku nggih ya. Mboten sae. Wo iling opo jamane aku tak masakno jenengan. Iling jamane sorone ya opo kita hidup berdua. Sekarang tinggal enaknya aku kau saduk. Nah. Lah wis ngoten niku penyakit, Bun. Jadi sama sebetulnya itu jawabannya. Oke. Ayo Ibu ada?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus badhe tanglet di dalam surat Al-Baqarah niku kan ada ayat wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan semua nama kepada Nabi Adam dan itu termasuk namanya, nggih. Namanya Allah. Apakah itu yang menjadi dasar? Saya pernah mendengar bahwasanya Allah itu makhluk. Mohon dijelaskan niku Gus. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Niku kan prosese dalam ayat iku untuk nyetel makhluk loro luweh alim pundi Adam dengan iblis Azazil itu. Kan Azazil pada saat itu luweh ngalim lah ngoten ta. Bon. Pertanyaannya apakah asma Allah di situ termasuk ya ta? Ada kaitannya dengan bahwasanya nama Allah itu makhluk? Nggih, Bu. Sepanjang masih bisa disebut itu masih kelebu makhluk. Makhluk. Jadi nama Allah itu masih masuk babakan makhluk. Saya katakan makhluk karena di luar. Dengan dalil ma fis samawati wa ma fil ardi. Sehingga hadits qudsi Allah jelaskan, janganlah kau menyembah namaku, sifat datku, tapi sembahlah aku. Maksud sebetulnya itu adalah lewat meditasi untuk mencapai kemurnian kesadaran yang mutlak bahwasanya sudah tidak ada selain daripada yang menang nih loh Pak. Lah niki lho. Kalau bahasa sederhana, orang meditasi itu tujuannya adalah untuk mencapai kesadaran penuh bahwasanya makhluk itu tiada. Yang ada la maujudan illallah. Karepe ana pun. Tapi bukan Allah yang dimaksud nama. Jadi ketika saat kita masih berbunyi nama, itu betul Bu makhluk. Walaupun nama Allah, apalagi selainnya. Nah, maksud di dalam penyebutan nama Allah ini kudu sempurna Pak, biar tidak termasuk kelebu makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada nama, ada sifat. Lawan menyebut nama Allah. Jenengan ngucap Allah, maksudnya bukan nama. Substansinya, tujuan kita, makhluk syahidnya adalah yang memiliki wujud nama. Yang memiliki nama itu siapa? Akhirnya dijelaskan lewat sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lebih ke dalam lagi, yaitu sesuatu yang memiliki sifat Rahman dan Rahim. Jadi mari nama terus sifat. Loh, di dalam sifat itu siapa? Dalam sifat itu siapa? Ini kudu kejar terus Pak, kudu kejar terus. Supaya kita tidak terjebak di dalam syirik khafi. Supaya kita sesuai dengan hadis qudsi tadi, dawuh Allah yang tidak tersirat di dalam Al-Qur'an. Disebut hadits qudsi di situ. Janganlah kau menyembah namaku, sifat datku, tapi sembahlah aku. Dengan cara jenengan membuang keakuan diri sebagai makhluk itulah nanti dengan sendirinya aku nih Allah muncul. Otomatis nih Pak. Ketika saat cahaya makrifat itu didatangkan Allah,
maka disitulah hilanglah perkara yang kita anggap wujud dan nyatalah perkara yang kita anggap gaib, yaitu Allah. Yo aku itu tadi. Akhirnya dijawab di dalam surah Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana. Ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi leres Bu, nama Allah itu masih kegolong makhluk. Saya katakan makhluk karena nama. Sesungguhnya yang dimaksud asli ini Allah iku wujudnya, aku iku dalam diri jenengan. Ini enggak muncul nama. Bila mana dinamakan jenengan iki wong Islam Allah, tapi jero sampean iku duduk nama. Yang Nasrani Allah, tapi duduk nama. Yang Hindu mungkin Sang Yang Sekerta, ada yang Esa, monggo. Tapi maksudnya sesuatu yang di dalam dirimu itu yang tidak bisa kau sebut. Apa? Ya diem niku pun anteng pun. Nggih. Nanti insya Allah juga ada judul Allah itu makhluk ben geger. Cek ini penasaran, akhirnya buka kitab, buka. Oh iki maksud ini. Akhirnya ketemu. Saya tidak akan pernah menjabarkan kronologinya. Tetap saya jabarkan supaya umat ini boten salah seperti gini. Sholat itu hukumnya wajib, tapi lebih wajib ditinggal. Lah iki prosesi ya opo lo ngoten lo. Engko ning TikTok dipedot bahaya niki. Jadi tolong sing jenengan suka sing tokeran namine. Tolong makolah sak makolah iku aja dipedot. Tolong aja diputus. Silahkan jenengan lewat TikTok ini kan mutus-mutus to Pak ya. Sak makolah silahkan. Sing penting umat iki gak salah paham. Monggo wong niku nggih kerja sampean kok. Monggo sampean manfaatno. Makolah-makolah ini di samping tujuannya untuk memahamkan umat, satu sisi jenengan satu dunia nyambut gawe ini. Nah ini kalau metu danane tau nggih. Monggo saya ikhlas ridho. Tapi nggih tolong permintaan saya sak makolah iki aja dipedhot. Hati umat cek gak tambah bingung mekaten. Lanjut.